Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif dengan nomor induk mahasiswa 5242112180. Saya adalah guru bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah Fatahillah Beringin Ngalan Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran bahasa Arab di kelas 8 dengan tema Al-Mihnah atau profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya. Kayak halo. Tidak diusah, tidak ada dari dosa di kelas 4. Di kesempatan yang bagian ini yang ini ada dari mari kita mulai dari pembahasan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Setelah minggu kemarin kita belajar lagi mencari dengan semangat. Kita datang ke sini dalam rangka belajar. Untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Satu, menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, kita pada Allah, kita pada orang. Apa kita belajar, kita menjadi yang soleh-solehah, berangkat mendapatkan pahala. Jadi anak yang soleh. Sebelum kita belajar tentang profesi, akan saya absen dulu, ya. Malik, ada? Olida? Ya. Azhar? Tafino? Najib? Niko? Ya. Siti? Naira? Ya. Yasmin? Nah, sekalian, kita belajar bahasa Arab dengan tema Al-Mihnah, atau dalam LKS atau bukumu adalah Ashabul Mihnah, orang yang punya profesi. Mihnah profesi. Setiap profesi, kali ini kita belajar tentang mihnah profesi. Apa sih maknanya profesi? Ya, pemahaman kita tentang profesi apa? Jadi setiap profesi memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial, yaitu membaca dan memahami teks pendek yang berisi profesi. Yang kedua, bahasa Arab bisa digunakan untuk memperkenalkan diri dan keluarga secara lebih bermakna. Ketiga, mengenal dan menghargai profesi merupakan bagian yang akhlak dalam Islam. Kenapa? Karena pekerjaan itu adalah perintah Allah dan Rabb. Dengan berbagai macam pekerjaan atau profesi merupakan mengikuti perintah Allah dan Rabb. Kita wajib menghargai profesi pekerjaan orang lain apapun itu. Ya. Contohnya, seorang kita sebagai apa? Kita juga wajib menghargai. Bagaimana Pak cara menghargainya? Menghargai menghormati dengan cara kita sekolah dengan sungguh-sungguh. Itu menghargai profesi orang kita. Ya. Dan nanti setelah mengikuti sesi atau setelah mengikuti nanti akan mengikuti pelajaran ini, ya. Peserta didik diharapkan mampu satu mengidentifikasi kosakata tentang profesi dalam bahasa Arab, mengidentifikasi, mencari ini maknanya apa, dasarnya apa, maknanya apa. Kita mengidentifikasi, mencari, artinya mencari kosakata. Nah, yang kedua membaca dan memahami teks pendek yang berisi profesi. Yang ketiga menulis kalimat sederhana tentang profesi dalam bahasa Arab. Dan yang keempat menyajikan proyek ini merupakan profesi dalam bahasa Arab dengan tulisan dan mihnah profesi pekerjaan bahasa tulisannya. Sekarang apa saja profesi yang kamu ketahui? Ya? Apa saja? Satu. Dapat saya satu. Apa? Dokter. Belum lagi. Apa? Ya, polisi apa lagi? Apa? Udah lagi Mas? Koki dan koki. Nah, koki terus. Dan nelayan, sapu. Gitu. Biar sapu juga pekerjaan. Ya, apa lagi? Dokter. Kadang atau rumah sakit atau klinik. Ini, silakan dari nah, semua itu pekerjaan kita punya masing-masing. Semuanya punya andil dan punya manfaat bagi kehidupan manusia. Yang mana satu sama lain saling melengkapi. Petani yang menyediakan apa? Pangan. Dokter yang menyediakan pengobatan. Guru yang mengegas. Nah, pegawai, contohnya pegawai pemerintah juga banyak. Semuanya profesi penting ya, karena saling memenuhi atau saling membantu satu sama dengan yang lain. Saling
Bagaimana cara menyebutkan profesi dalam bahasa Arab? Contohnya dokter, contohnya apa? Tabibun. Oke, cara Pak, siswa, pelajar, contohnya apa? Sabrin. Nah, petani, bahasanya apa? Bahasanya apa dulu? Dari sud. Driver, sopir. Nah, kita sopir dan sebagainya apa? Nanti kita mengidentifikasi cari makna, ya, satu persatu profesi yang akan kita pelajari ini nanti. Maknanya adalah bahasa Arab atau bahasa Arabnya. Yang terakhir, bagaimana kalian bisa menjelaskan tentang pekerjaan orang tua pada orang lain dalam bahasa Arab. Nanti kita sama-sama mencari apa solusi dari masalah ini ya. Caranya menggunakan profesi orang tua atau orang lain dalam bahasa Arab. Contohnya ada tabibun, ini adalah dokter atau ibu alihu al-marhum. Dokter mengobati orang kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban dengan salam di kualiti peradaban. Al-mihnatu, profesi. Ma mihnatuka, mihnati. Apa profesimu? Profesiku mudarrisun, pengajar. Ustadu, guru. Tilmidu, siswa. Tolibu, pelajar. Tabibu, dokter. Mumarridu, perawat. Surdiyu, polisi. Muwaddahun, pegawai. Fallahun, petani. Muhandisun, insinyur. Tabbahun, tabib. Aminul maktabah, pustakawan. Sahun, sopir. Rassam, pelukis. Sahabiyun, wartawan. Kannasun, tukang sapu. Riyadiyun, atlet. Rabbatul bait, ibu rumah tangga. Khadimatun, pembantu. Tajir, pedagang. Ba'in, penjual. Siapa ini? Mana ada? Dokter Tobi. Mihnatuhu, apa profesinya? Apa? Mihnatuhu, apa profesinya? Mihnatuhu, profesinya yu'aliju, menyembuhkan al-mardo pasien. Ya. Mana ada? Siapa ini? Ada tabibun, ini dokter. Nah, apa lagi? Mihnatuhu, apa profesinya? Mihnatuhu atau tabibu yu'aliju al-mardo fil mustashfa. Atau ibu dokter yu'aliju mengobati al-mardo pasien fil mustashfa di rumah sakit. Kedua, ini mana ada? Siapa ini? Mana ada siapa ini? Ya, insinyur bahasanya apa? Sun. Nah, ini ada orang yang sedang mengerjakan proyek yang adalah insinyur atau muhandisun. Terus, mihnatuhu, apa profesinya? Al-muhandisu yabni al-mabani. Al-muhandisu insinyur yabni, membangun mabani baru. Yang membangun bangunan adalah insinyur al-muhandisu. Ini pekerjaan juga yang bermanfaat yang saya rasakan di bangunan ini. Contohnya tol Transjawa kalau kita mau ke Jakarta sampai Surabaya sudah punya itu adalah dari karya insinyur kita. Yang pintar-pintar dalam perencanaan itu. Sehingga ada yang sungai, ada yang tanah lembek, tanah keras, gunung semua itu rata. Bisa Arab, bisa Arab itu adalah ilmunya insinyur. Nah, sekarang Mas Hadi, siapa ini? Hadi. Nah, ini Bu, Hadi. Namanya apa dulu? Mudarrisatun. Hadi ini mudarrisatun. Mihnatuha, apa profesinya? Apa pekerjaannya? Al-mudarrisatun, guru yu'allimu, mengajar mata lapidah siswa-siswi fil madrasati di sekolah. Nah, jadi kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi ini siapa. Terus membuat kalimat sedikit ya, kalimat tentang profesinya. Oke, tanya. Mana ada? Nah, ada
itu. Ini makin lalu. Apa profesinya? Apa kerjanya? As-saiku sopir. Ya suku menyetir. Alhamdulillah tabus. Bil masih mati di atasnya. Nah, ini sekarang kita bahaslah. Kita belajar tadi. Nanti kita belajar masalah ya. Kita tampilkan kartu. Ya, kartu. Nanti maksudnya apa? Maksudnya adalah kita diminta mencari satu nama profesinya dengan bahasa Arab, dua menjelaskan profesinya dengan bahasa Arab. Seperti tadi, contohnya. Dan ini dari satu, ini guru. Kalau dari satu, yu'alimu adalah bidah atau antu'alimu adalah bidah dengan bersadi. Guru mengajari sesuatu seperti ya, sekarang kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya bagi yang kategorinya nanti di kelompok 1, kelompok 2, sekarang didiskusikan kelompok ini dan donor dan enak. Ditulis di belakangnya. Ini ada apa ini? Ada falahu. Al-falahu yazrohu ruza atau al-falahu yazrohu nabata fil mazro'ah. Tani menanam tanaman di sawah. Ya. Nanti dulu. Kita masing-masing nanti perwakilan maju membawa gambarnya, kepalanya gini, perkenalkan saya dari kelompok 1, saya akan perhatikan nanti dari kakak kami. Soalnya gambar nih, datang, terus saya ya sambil diginikan, sambil dibaca belakangnya. Ada Mudarisun, ini guru, Al-Mudarisun, guru mengajar atulah siswa 5 dosa ini. Nah, jadi lagi, gitu ya. Nah, dari kelompok yang Mas Ramino, kelompok 2 dulu, sama-sama, berbicara, Mas Pino, ya. Ini, ya. Ini Mas Pino, sama ini. Tolong. Ya, ayo. Tolong, Cak. Ada? Ya, gimana? Ya kan bertanya ini, ya ya. Ada oke, tanya, sudah tanya, ya kan? Seperti ini, berapa ini? Ya, belum belajar. Ini atau
Jadi ya, artinya adalah kamunya nggak mau ya. Nah, sama kerja sama terus tiga orang beli apa beli? Nah, tiga orang beli. Wah, siapa ini? Jadi mari tutur. Almarhum terkasut mari perawat dan merawat orang sakit. Dan kata-kata itu. Ya kalian kita simpulkan ya di tulisan kali ini. Jadi kita jadi ini adalah profesi pekerjaan ya, jangan kecil lagi. Dalam, nah, ya ini tentang guru ya sedang mengajar. Jadi muda di satu. Ini ada guru, muda di satu guru, muda di sedang mengajar adalah mahasiswa film pusat di sekolah. Nah, dari tuh ya. Ini lagi. Ini apa ini? Dokter kan? Atau dia tabibun ya dan tabibun ini dok. Pokoknya kan atau tabibun dokter. Almarhum pasien ilmu sastra di rumah sakit. Nah, baiklah kali ini kira-kira Mas, Mbak semuanya belajar pada hari ini. Kira-kira kita sebutannya apa? Pak, pasti yang pertama adalah mufrad ya atau usaha. Nah, maka kita sering membaca dan menerjemah. Apalagi sekarang sudah zaman modern, semua sudah bisa digapai dengan satu genggaman HP. Kita cari kamus yang ada, kita cari translate ketiga, kita memperbanyak mufrad atau vocab atau apa namanya itu usaha. Dan sekarang kira-kira pelajaran apa yang berkesan pada hari ini? Ya Mas Dino, kamu pelajari profesi. Kira-kira yang berkesan apa? Ya, apa? Ya, kamu tahu. Yang pertama, tahu macam-macam profesi. Yang kedua, menghargai profesi. Orang mana tahu sih ya? Dia nanti bisa kita pelajari ya. Oh, nanti ini kalau begitu kita profesi berbeda. Ya, maka kita menghargai. Sekarang mari. Mungkin orang tua kita di rumah kita dipanas-panasan. Yang kali ini, jadi kita menghargai dengan cara belajar yang sungguh. Itu adalah kesimpulan atau dari. Nah, ini pertama kosakata adalah kata dari bahasa asing. Model pertama adalah materi bahasa asing. Bahasa apapun. Yang kedua, kita ketika memahami berarti-arti dan menetapkan dengan baik dan dilakukan terus akan melipat gandakan modal utama yang ada di review. Selesai. Nah, singkatnya apa yang kita pelajari dari belakang kita bisa mengambil hikmahnya dari yang kita pelajari ini dan itu tugas kita nanti kalian berada di rumah sebagai kepala rumah dan apa yang kita pelajari benar kita pahami kita dari mahasiswa sebagai pelaksana bisa menghindari dan jangan sampai kita sebagai orang depan kedoknya belajarnya jangan sampai kalian tahu mungkin saja ada orang kita sedang bagaimana ya pas ini pada balasan dari pati nanti sore ada enggak enggak gitu terus kalau kita di sini tidak gitu satu lagi kita apa tinggal dari pokoknya mari kita apa namanya kita tutup pada asli bersama. Bismillahirrahmanirrahim.